Yuk, selamat datang kembali masih bersama dengan Momo di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya. Kembali lagi di konten fakta menarik Solen. Bukan, lebih tepatnya fakta menarik Solen dan Throne of Steel. Kali ini mau akan membahas Legacy. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung menuju kontennya. Lai, Woman Kaisuba. Sebelumnya Momo sudah membahas top 10 Savage Beast yang dimana rata-rata akan menjadi spirit soul atau jiwa roh dari Huo Yuhao. Nah, rencananya Momo akan membahas apa itu spirit soul. Tapi setelah dipertimbangkan lagi, Momo akan membahas terlebih dahulu salah satu dari pencipta spirit soul itu sendiri. Ya, dia adalah Legacy. Siapa sih yang tidak kenal dengan karakter satu ini? Legacy, sosok yang bisa muncul langsung dalam dua cerita, yaitu Soulland 2 The Peerless Tangsek dan Throne of Steel yang pertama. Nama Legacy sendiri memiliki dua arti. Yang pertama, dia yang tinggal dan hanya sementara, dan yang kedua, dia yang tinggal dan dapat hadir. Legacy juga memiliki julukan Calamity Necromancer Electrolux atau Electrolux sang ahli nujum bencana. Ya, meskipun sudah Momo cari di mana-mana apa sih kaitannya dengan nama Electrolux, tapi Momo sama sekali tidak menemukan apapun. Electrolux dalam dunia kita ya salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Menurut Momo mungkin karena namanya itu cukup keren, makanya dipakai dalam cerita novelnya. Coba teman-teman yang tahu atau punya teori mengenai nama Electrolux, bisa langsung ketikkan di kolom komentar ya. Sedangkan dua arti nama Legacy ini sangat berkaitan dengan fungsi dari karakter Legacy itu sendiri. Kok bisa? Yuk kita bahas dulu sejarah kehidupan seorang Legacy. Lahir di kota bernama City di Kekaisaran Pangpo, sejak kecil sudah belajar berbagai ilmu pengetahuan dan juga tata krama dari guru-guru yang terbaik. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa lahir dari keluarga yang cukup berada. Pada usia 6 tahun, kecil diketahui memiliki afinitas yang sangat kuat pada elemen cahaya, serta memiliki fisik seorang anak cahaya atau yang kita kenal sebagai Scion of Light atau keturunan cahaya. Dan sejak saat itu dikenal sebagai penyihir cahaya. Pada usia 11 tahun, sudah menjadi penyihir hebat tingkat 4. Dan pada usia 15 tahun, sudah menjadi penyihir tingkat 6. Dan mendapatkan julukan penyihir tingkat 6 termuda yang pernah ada di benua atau planet tempat berada. Oh iya, Momo lupa. Jadi planet atau benua di mana Legacy lahir itu adalah planet atau benua Throne of Steel yang pertama ya guys ya. Remaja juga selalu ikut dalam berbagai pertempuran melawan para iblis yang dikepalai oleh sebuah organisasi besar bernama Tahta Suci. Dan juga diikuti 3 kekaisaran besar yang saat itu ada di benua tersebut, termasuk di dalamnya Kekaisaran Pangpo. Remaja pun memenangkan kompetisi dan mendapatkan gelar bangsawan dari kekaisaran. Remaja pun mendapatkan tugas selanjutnya, yaitu melanjutkan pendidikan di Akademi Ilmu Sihir yang terletak di wilayah Kekaisaran Paili. Dalam menjalankan studinya, bertemu dengan seorang gadis yang juga berasal dari kalangan bangsawan, yaitu Putri Fulo, dan jatuh cinta padanya. Dalam perjalanannya, Legacy yang saat ini sudah mencapai tingkat 8 pun memutuskan untuk melamar Fulo.
dengan meminta ayahnya dan kaisar menyetujui pernikahan mereka. Dan akhirnya Yi Legacy dan Putri Fulo pun resmi bertunangan. Pemimpin tertinggi organisasi Tata Suci sangat tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Yi Legacy dan memutuskan untuk menjadikan Yi muridnya. Tapi sangat disayangkan dikarenakan suatu hal, Yi harus menyinggung gurunya itu dan memutuskan untuk meninggalkan kekaisaran. Tingkat 8. Yi yang ingin terus meningkatkan kemampuannya, tapi untuk menembus tingkatan selanjutnya itu tidaklah mudah. Yi Legacy pun memutuskan untuk mengelilingi benua. Selama 2 tahun, Yi bertemu dengan berbagai macam orang, keadaan, suka dan duka ia lewati dan mendapatkan banyak pengalaman. Serta Yi juga mendapatkan berbagai jenis keterampilan baru, salah satunya keterampilan seni cangkang kura-kura atau tortoise shell art. Setelah kembali ke ibu kota kekaisaran, Yi pun membagikan semua cerita perjalanannya kepada sang kekasih Putri Fulo. Dari sekian banyak cerita yang didengarkan, Putri Fulo sangat tertarik dengan keterampilan seni cangkang kura-kura. Putri Fulo pun meminta Yi untuk mengajarinya. Yi yang takut kekasih hatinya terluka akibat teknik tersebut pun menolak permintaan itu. Sesaat sedang berjalan di ibu kota kekaisaran, Yi dan Putri Fulo tiba-tiba dikepung sejumlah besar pria dengan jubah berwarna hitam. Dan hal yang tidak disangka-sangka, Putri Fulo mengeluarkan sebuah belati yang sangat beracun dan menusuk Yi pada bagian dada sebelah kiri. Yi yang pikirannya sangat kalut pun segera melarikan diri menggunakan gulungan teleportasi. Oke, sebelum lanjut, Momo akan jelaskan apa sih seni cangkang kura-kura itu. Jadi, seni cangkang kura-kura itu adalah sebuah teknik di mana seseorang dapat memahami hukum langit dan bumi serta menyerap energi murni dari langit dan bumi. Hal tersebut akan membuat sang pengguna akan memiliki umur yang sangat panjang, layaknya kura-kura yang juga memiliki umur yang panjang karena perlindungan dari cangkangnya, di mana cangkang kura-kura dalam mitologi Cina kuno digambarkan sebagai langit dan bumi, di mana cangkang datar yang berada pada bagian bawah digambarkan sebagai bumi dan cangkang melengkung di bagian atas digambarkan sebagai langit. Sedangkan pola-pola rumit yang ada pada cangkang tersebut sebagai rahasia atau hukum langit dan bumi itu sendiri. Oke, lanjut. Yi yang melarikan diri tidak mendapatkan luka yang fatal sebab jantung Yi berada di sebelah kanan dadanya, bukan di sebelah kiri. Namun racun dari belati itu cukup menyulitkan Yi. Butuh waktu 2 bulan untuk Yi menetralisir semua racun yang ada dalam tubuhnya serta memulihkan kultivasinya. Selanjutnya, Yi pun menyelinap ke ibu kota kekaisaran, sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa kini ia telah menjadi buronan dengan tuduhan sebagai pengkhianat kekaisaran. Yi yang semakin tidak mengerti dengan keadaannya, memutuskan ingin bertemu dengan Putri Fulo. Penyelinapan ke istana kekaisaran berjalan dengan lancar. Namun terdapat satu hal yang tidak pernah Yi Legacy bayangkan seumur hidupnya. Yi melihat sang pujaan hati Putri Fulo yang sedang bermesraan dengan seseorang. Dan orang itu adalah Pero, putra dari pemimpin tertinggi organisasi Tata Suci. Ternyata selama ini Putri Fulo dan Pero sudah bersekongkol untuk memusnahkan Yi Legacy. Jadi gini guys, teman-teman yang sering menonton Donghua pasti sudah tidak asing dengan kalimat ini. Seorang yang jenius tidak akan hidup lama. Jika ia tidak bisa dimanfaatkan, maka dia lebih baik disingkirkan. Ya benar, Yi Legacy adalah seorang yang jenius dengan bakat bawaan yang sangat mengerikan. Kini hidupnya terancam hanya karena ia ingin hidup bebas dan tidak ingin dikendalikan siapapun. Amarah dan kebencian Yi pun meledak seketika. Dalam kemesraannya, Putri Fulo dan Pero pun mengetahui keberadaan Yi dan segera menyerangnya. Pertempuran tidak bisa dihindari. Ketika Yi ingin menyingkirkan Pero, dalam waktu yang singkat Pero yang memiliki teknik khusus dari ayahnya pun segera membalikan keadaan. Yi Legacy terluka parah dan tidak ada jalan lain selain melarikan diri. Setelah kejadian itu, Kekaisaran Pangpo mengeluarkan sebuah pengumuman, yaitu mengeksekusi seluruh kerabat, keluarga, dan teman dari Yi Legacy. Mereka akan dihukum penggal di depan umum.
Mengetahui informasi itu pun Yi segera kembali menyelinap ke dalam ibu kota. Namun Yi sudah terlambat. Di depan matanya sendiri, Yi melihat satu persatu keluarganya dieksekusi dengan begitu kejamnya. Kebencian dan balas dendam, hanya itu yang ada di hati dan pikiran Yi Legacy. Aura yang begitu gelap dan sangat pekat segera menyelimuti Yi. Ternyata itu dari sebuah token hitam yang sempat Yi dapatkan saat 2 tahun perjalanannya mengelilingi dunia. Seluruh tubuh Yi terasa sangat dingin. Saat itu juga teknik cangkang kura-kura Yi dalam sekejap lenyap. Kebencian yang sudah pada puncaknya membuat Yi menerima pewarisan dari token hitam tersebut, yang dimana di dalam token tersebut masih tersimpan sebuah energi dari pemilik lamanya, yaitu Necromancer kuno. Selama 10 tahun Yi bersembunyi di sebuah pegunungan untuk terus meningkatkan kekuatannya. Necromancer yang juga merupakan elemen undead atau elemen kematian, Yi Legacy terus-menerus mempelajari elemen kematian dan mencoba menggabungkan elemen tersebut dengan elemen cahaya murni yang merupakan elemen bawaan dari Yi. Selama 10 tahun ini juga Yi terus melakukan pemusnahan pada setiap desa dan kota yang dia lewati, dan mengubah seluruh orang menjadi pasukan mayat hidupnya. Begitu juga dengan kekaisaran tempat di mana Yi dilahirkan. Dalam sekejap kekaisaran Pangpo luluh lantah dan pada akhirnya hanya tersisa kesunyian, di mana seluruh masyarakat di sana sudah menjadi mayat hidup yang hanya akan bergerak jika mendapatkan perintah dari seorang Yi Legacy. Namun sangat disayangkan dalam pembantaiannya Yi kehilangan jejak Putri Fulo, yang ternyata Fulo telah melarikan diri ke Tata Suci. Menerima informasi dari Fulo, organisasi Tata Suci tidak lagi diam. Mereka segera memberitahukan kabar ini ke seluruh penjuru daratan, dan 2 kekaisaran tersisa pun menyatukan kekuatan bersama Tata Suci untuk menyingkirkan Yi. Perang besar antara Tata Suci ditambah 2 kekaisaran melawan seorang Yi Legacy dengan pasukan mayat hidupnya pun tak terhindarkan. Begitu banyak korban dari kedua belah pihak. Pada titik puncak perang ini, terlihat Yi Legacy bertarung dengan Fulo dan Pero. Pada akhirnya, Fulo dan Pero pun mati di tangan Yi. Namun Yi mendapatkan sebuah kutukan suci dari pertarungan itu. Kutukan ini bernama Holy Curse of Debilitation, atau kutukan suci pelemahan. Yi Legacy sangat menderita beratus-ratus tahun akibat kutukan itu, hingga Yi bertemu dengan sang pewarisnya bernama Long Hao Chen, dan juga mendapatkan murid yang bernama Seng Caer. Setelah mewarisi semua yang ia miliki, Yi Legacy pun tidur untuk selamanya, dihiasi dengan senyum yang menggambarkan bahwa Yi sudah mendapatkan jawaban untuk kebenciannya, yaitu cinta sejati yang tercermin dari Long Hao Chen dan Seng Caer, yang begitu murni dan tulus satu sama lain. Tamat. Belum tamat dong. Ini kan baru pembahasan sejarah hidup Yi Legacy. Oke, selanjutnya Momo akan menjelaskan secara simpel apa sih kaitan Yi Legacy dalam 2 cerita, Soul Land 2 dan juga Throne of Steel yang pertama. Yang pertama kita coba lihat di mana sih letak timeline antara kedua cerita ini. Momo akan menarik satu garis panjang dan pada titik awal akan Momo letakkan di mana Soul Land pertama, yaitu Tangsan berada dan masih menjadi manusia, belum menjadi dewa. Dan 10.000 tahun kemudian ada Soul Land 2 di mana karakter utama kita, Huo Yuhao, berada. Nah, untuk Throne of Steel dengan MC-nya Long Hao Chen ini ada di sini guys, tapi di planet atau dunia yang berbeda ya, bukan dunia roh atau di planet roh. Jadi untuk planet di mana cerita Throne of Steel, Momo akan memberi nama planet Tata Suci ya. Perbedaan dari planet roh dan planet Tata Suci, yaitu planet roh mempunyai Divine Realm atau alam dewanya, sedangkan planet Tata Suci tidak ada, atau lebih tepatnya belum terhubung. Loh, kok gitu Mo? Di Throne of Steel kan ada Dewi Cahaya sama Dewi Alam. Oke, Momo akan jelaskan. Singkatnya, planet roh, tempat di mana Tangsan dilahirkan, itu pada dasarnya adalah planet yang tercipta dari keberadaan seorang Raja Dewa pertama. Jadi otomatis basicnya sudah ada alam dewanya. Sedangkan planet Tata Suci tidak mempunyai alam di atasnya ataupun alam dewanya. Lebih tepatnya belum terhubung. Jadi ketika manusia dari planet Tata Suci mencapai tingkatan dewa,
mereka tidak bisa lagi mempertahankan wujud fisiknya dan hanya tersisa kesadaran ilahinya dari dewa-dewi tersebut. Jadi Dewi Cahaya dan Dewi Alam yang kita ketahui dari novel ataupun donghwanya Throne of Steel yang pertama ini hanya kesadaran ilahinya saja. Jadi jika kita bandingkan mana yang lebih kuat, Dewa-Dewi Solen atau Dewa-Dewi Throne of Steel, sudah jelas Dewa-Dewi Solen lebih kuat. Kenapa? Karena Dewa-Dewi Solen memiliki alamnya sendiri dan juga mereka masih ada bentuk fisiknya. Sedangkan Dewa-Dewi Throne of Steel hanya tinggal kesadaran ilahinya saja. Sehingga ketika mereka ingin bertindak, mereka harus mempunyai wadah. Contohnya, Long Hao Chen MC Throne of Steel pertama menjadi wadah dari Dewi Cahaya dan Dewi Alam. Secara lengkapnya, kekuatan Dewa-Dewi yang ada di Throne of Steel itu hanya setingkat level 99 limit dolo tahap akhir atau demigod. Jadi bukan real god atau dewa sejati. Sedikit spoiler ya, Long Hao Chen hingga akhir cerita Throne of Steel yang pertama, spiritual energinya itu adalah 999.999 dan Long Hao Chen disegel bersama dengan Seng Chai yang juga memiliki poin yang sama. Hal ini sengaja dilakukan agar Long Hao Chen dan Seng Chai tidak musnah dan menunggu hingga planet Tata Suci dapat terhubung dengan alam dewa yang ada. Pasti akan ada yang bertanya nih, Min, bukannya Long Hao Chen jadi dewa penciptaannya? Jawabannya adalah tidak. Long Hao Chen bukan dewa penciptaan. Setidaknya untuk saat ini ya, sejak video ini diupload. Long Hao Chen hanya diizinkan untuk menggunakan senjata ilahi super. Dan senjata ilahi itu adalah milik dewa penciptaan yang sesungguhnya. Oke, kita sudahi dulu spoiler untuk donghua Throne of Steel. Kita kembali lagi ke Yi Legacy. Nah, berdasarkan timeline dan fakta yang sudah sebutkan sebelumnya, keberadaan Yi Legacy sama dengan keberadaan Dewi Cahaya dan juga Dewi Alam. Hanya tersisa kesadaran ilahinya atau spiritual ilahinya saja. Dan dalam keadaan ini juga, secerca spiritual atau kesadaran dari Yi Legacy tidak sengaja memecah ruang dan berakhir terlantar ke planet roh, hingga akhirnya tinggal di lautan spiritual Huo Yuhao dengan sisa ingatan sebelum kematiannya, di mana ketika Huo Yuhao mengeluarkan aura kebenciannya, maka kesadaran dari jiwa Yi Legacy ini merasakan sensasi yang sangat familiar ya, karena kita tahu sejarah kehidupan Yi Legacy sangat terikat dengan yang namanya kebencian. Dan kita juga mengetahui ketika di akhir hidupnya Yi Legacy mendapatkan jawaban dari kebencian itu. Nah, di sini Yi Legacy sangat menginginkan untuk Huo Yuhao jangan sampai termakan oleh kebenciannya. Jadi begitu guys, timeline dan alasan kenapa Yi Legacy atau Electrolux bisa hadir di dua cerita yang berbeda. Next, kita akan lihat apa saja kemampuan dan kekuatan dari seorang Yi Legacy. Terdapat beberapa benda yang diturunkan Yi Legacy kepada pewarisnya dan juga muridnya. Yang pertama adalah Eternal Heart, merupakan bentuk murni dari elemen cahaya Yi Legacy yang dikompres, dan Eternal Heart diberikan kepada Long Hao Chen sebagai pewarisnya. Yang kedua, Tower of Eternity, merupakan sebuah artefak yang sangat kuat untuk menyerang maupun bertahan. Artefak ini sendiri diciptakan oleh Yi Legacy pada awalnya sebagai alat untuk memberikan makanan atau nutrisi untuk tubuh Yi Legacy. Tapi di akhir hidupnya, artefak Tower of Eternity dimurnikan oleh Yi Legacy dan diberikan kepada muridnya yaitu Seng Chai. Dan juga Yi Legacy mewariskan elemen kematian yang paling murni kepada Chai. Perlu diingat, artefak Tower of Eternity juga masuk dalam klasifikasi senjata ilahi super ya. Yang ketiga, Eternal Melody, merupakan sebuah kunci dari Tower of Eternity dan pada awalnya dalam bentuk kalung tengkorak. Setelah Tower of Eternity diberikan kepada Seng Chai, Eternal Melody dibentuk kembali oleh Yi Legacy dengan siluet Long Hao Chen. Oke, itu adalah senjata dan alat-alat yang diwariskan Yi Legacy kepada Long Hao Chen sebagai pewarisnya dan juga Seng Chai sebagai muridnya. Setelah Yi Legacy tiada, kesadarannya kini ada pada Huo Yuhao dan memberikan Huo Yuhao cukup banyak teknik yang tergambar dari roh pelindung ketiga Huo Yuhao, sang ahli nujum yang hanya memiliki satu buah cincin roh berwarna emas abu-abu. Yang pertama, teknik penciptaan Spirit Soul.
Dengan membentuk kontrak dengan monster roh serta kekuatan spiritual yang sangat besar, membentuk ulang monster roh menjadi sebuah entitas baru yang selanjutnya menyatu dengan seorang master roh. Dikonfirmasi bahwa spirit soul pertama yang diciptakan dari kemampuan ini adalah Snow Empress Xuenu, monster roh terkuat nomor 3 yang sudah kita bahas di konten sebelumnya. Teknik yang kedua yaitu Necromancy. Teknik ini memungkinkan Huo Yuhao mengendalikan jiwa dari orang yang telah tiada atau memurnikan jiwa mereka yang termakan elemen kegelapan. Menggunakan api yang sangat murni dibuat khusus untuk memurnikan roh kegelapan. Kemampuan ini dapat berefek kepada target siapapun dengan keadaan apapun dan level atau tingkatan berapapun. Singkatnya, berefek mutlak. Yang ketiga, Necromancer Silent Heart. Teknik ini meningkatkan seluruh indera tubuh secara signifikan dalam ketenangan yang sangat mendalam, sehingga pengguna dapat merasakan apapun yang ada di sekitar untuk menyusun ulang langkah-langkah yang terbaik selanjutnya. Teknik ini memiliki satu kelemahan, yaitu setelah memakai teknik ini, semua panca indera dari pengguna akan tidak dapat merasakan apapun selama 1 hari penuh. Yang keempat, teknik Spectral Gate. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk membuka gerbang alam bawah dan memanggil pasukan undead. Karena ini di planet roh, maka yang dipanggil adalah master roh dengan kekuatan minimal 3 cincin hingga 6 cincin. Master roh zombie ya guys ya, asli mengerikan kekuatan satu ini. Tapi kalau diingat-ingat kembali, teknik ini sangat mirip dengan keberadaan di mana Baby Dong saat ingin menjalankan ujian ke-9 dewa raksanya ya. Itu kan di filmnya itu mayat hidup semua tuh. Oke, dan yang kelima ada Demiplane Key. Sebelumnya Yi Legacy pernah menciptakan sebuah dunia kecilnya sendiri, dan Huo Yuhao juga memiliki hak atas dunia atau planet kecil ciptaan Yi Legacy ini. Dengan teknik Demiplane Key, dalam keadaan sekejap pengguna akan berpindah ke dunia kecil tersebut. Tidak hanya pengguna, orang-orang yang si pengguna pilih juga bisa pindah ke dunia ini. Meskipun pengguna dan orang yang dipilih jaraknya sangat jauh. Jadi teknik ini sangat cocok ya guys untuk melarikan diri. Yang keenam ada Curse of Blood atau kutukan darah. Teknik ini dapat memperlambat target dan seketika jika target melakukan serangan, maka kutukan akan aktif dan melukai target dari dalam. Yang ketujuh, Withering atau pelayuan. Ini merupakan teknik serangan tunggal yang paling kuat, di mana target yang terkena serangan ini akan langsung mendapatkan luka berat pada lautan spiritualnya, dan dalam sekejap target akan meleleh dari dalam. Seberapa besar pun kekuatan yang dimiliki oleh target, satu-satunya cara bertahan dari teknik satu ini adalah akumulasi energi kehidupan dalam tubuh. Jika energi tersebut habis, maka sang target akan layu dan mati. Efek dari teknik ini berdurasi 1 menit mutlak. Jadi dalam 1 menit, jika tidak mempunyai energi kehidupan yang cukup, maka dijamin 100% lockout dari dunia roh. Teknik yang ke-8 yaitu Corrosive Light atau cahaya korosif. Teknik ini menyebabkan korosif pada apapun yang ada di sekitar pengguna. Hanya saja teknik ini membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar dan juga sulit untuk dikendalikan. Sebab itu jika mau aman, jarak serangan teknik ini tidak boleh terlalu jauh. Jadi kelemahannya, area serangan dari teknik ini adalah area kecil saja. Dan yang ke-9, Fire of Spiritual Control. Melepaskan cahaya api putih pucat yang sesaat akan mengelilingi pengguna dan target. Target akan tidak dapat bergerak dan berpikir, sebab jiwanya sudah masuk ke dalam kendali sang pengguna. Teknik ini sangat berbahaya loh jika diberikan kepada musuh yang memiliki level lebih tinggi dari penggunanya, karena dapat menyebabkan serangan balik ke si pengguna. Dan teknik yang terakhir adalah Time Reversal. Teknik ini merupakan teknik yang sangat kuat di mana menggunakan kekuatan spiritual yang sangat besar, pengguna dapat melihat masa lalu dari target. Durasi dari teknik tersebut tergantung seberapa besar perlawanan dari si target. Semakin besar perlawanan, maka akan semakin sulit pula dan semakin singkat pula visi atau penglihatan pengguna terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu dari sang target. Benar-benar sangat luar biasa teknik yang bisa dihasilkan dari roh pelindung ketiga Huo Yuhao ini. Ya, hampir semua berkaitan dengan pengendalian dan serangan spiritual. Kalau mau bisa bayangkan jika Huo Yuhao serius dalam bertarung memakai roh pelindung ketiganya ini, pilihan musuh itu cuma 2. 50%-nya mati, 50%-nya lagi minimal cacat mental.
Oke guys, itulah seluruh pembahasan kita kali ini. Jadi gimana nih pendapat kalian mengenai karakter Gila Legacy? Yuk kita obrolin di kolom komentar. Juga jangan lupa follow dan juga join grup Facebook, Telegram, dan juga Instagram dari Momo ya. Linknya seperti biasa ada di pin komen. Dan juga support selalu channel Momo Official dengan cara subscribe dan like video ini. Karena akan ada giveaway pas subscriber sudah menyentuh 20.000. Kalau gitu Momo caw dulu, sampai jumpa di konten fakta menarik selanjutnya. Jajan.